ojang ojang oseng goseng 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 goseng. Cek. Ada nggak? Cek. Tapi enggak aku dengar, Pi. Yang meliputi Kecamatan Mariso, Mamajang, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, Talo, Ujung Tanah, Tamalate, Rapocini, dan Kepulauan Sangkaran. Dapil Sulawesi Selatan 2, Kota Makassar B dengan alokasi 6 kursi yang meliputi Kecamatan Panakukang, Biringkanaya, Manggala, dan Tamalan Rea. Dapil Sulawesi Selatan 3, Kabupaten Goa dan Takalar dengan alokasi 9 kursi yang meliputi Kabupaten Goa dan Takalar. Dapil Sulawesi Selatan 4 dengan alokasi 7 kursi yang meliputi Kabupaten Kepulauan Selayar, Bantaeng, dan Jeneponto. Dapil Sulawesi Selatan 5 dengan alokasi 6 kursi yang meliputi Kabupaten Sinjai dan Bulukumba. Dapil Sulawesi Selatan 6 dengan alokasi 9 kursi yang meliputi Maros, Pangkajene dan Kepulauan Baru dan Kota Parepare. Dapil Sulawesi Selatan 7 dengan alokasi 7 kursi yang meliputi Kabupaten Bone. Dapil Sulawesi Selatan 8 dengan alokasi 7 kursi yang meliputi Kabupaten Sopeng dan Wajo. Dapil Sulawesi Selatan 9 dengan alokasi 9 kursi yang meliputi Kabupaten Sinenreng Rapang, Enrekang, dan Pindrang. Dapil Sulawesi Selatan 10 dengan alokasi 5 kursi yang meliputi Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara. Dapil Sulawesi Selatan 11 dengan alokasi 11 kursi yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo. Informasi ini bisa Anda akses di semua platform resmi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Yuk cari tahu wilayah domisili Anda. Coba bicara, Ki. Halo? Ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Standby lagi, Pak. Ya. Kasih landscape Ki, HP tak, Pak. Oh, iya. Oke, Pak. Oke, sip. Standby, Pak. Nanti dipanggil dari studio. Oke, siap. Ya, makasih. Ya.
Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Dalam. Lebih aman Caranya terlalu bangun ya. Bangun mulai. Oh mulai. Iya, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun berada. Kita jumpa lagi pada siang hari ini sahabat budaya di hari Rabu tanggal 12 Juli 2023. Saya Dewi Satriani, tentunya dengan rekan operator saya ada Bang Oki, Bang Mamat dan Bung Ruli akan hadir untuk Anda dalam program acara obrolan budaya yaitu Gerakan Cerdas Memilih. Nah, sahabat budaya, seperti biasa di Gerakan Cerdas Memilih kita sudah bersama dengan salah satu narasumber kita yang pastinya akan hadir walaupun lewat Zoom ya sahabat budaya, tapi ini akan memberikan informasi terkait dengan topik kita pada siang hari ini di Gerakan Cerdas Memilih. Topik kita kali ini yaitu sinergitas pengawasan tahapan pemilu untuk pemilu berkualitas. Nah, bersama narasumber yaitu ada Bapak Andi Rusmin, beliau adalah Ketua Bawaslu Sinjai. Dan langsung saja kita menyapa beliau. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Andi Rusmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi Rusmin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Udah siang Bapak. Iya, kalau pagi-pagi biasanya itu harus semangat ya. Jadi lebih bagus kita ucapkan selamat pagi aja daripada kalau selamat siang itu kayaknya kayak rada-rada mengantuk kayak begitu Pak Andi Rusmin. Siap. Oke, Pak Andi Rusmin, gimana kabar ini? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini kelihatan kedengaran dari suaranya luar biasa sekali. Ini semangat sekali juga ini Pak Andi Rusmin Tawa, Ketua Bawaslu Sinjai. Bagaimana ini kabar Sinjai ini saat ini Pak Andi Rusmin? Ya, untuk sementara di sini ya masih aman terkendali. Aman. Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Kita berharap supaya aman terus selamanya gitu ya Pak Andi Rusmin. Amin. Pak Andi Rusmin, topik kita yaitu sinergitas pengawasan tahapan pemilu untuk pemilu berkualitas. Nah, kira-kira ini Pak Rusmin ya. Bagaimana ini kita melihat sinergitas pengawasan tahapan pemilu ini? Seperti apa ini? Ya, sinergitas pengawasan pemilu itu penting bahwa mesti kita harus tahu personil di Bawaslu itu terbatas untuk kemudian mengcover seluruh wilayah NKRI. Jadi memang sinergitas itu penting bahwa semua komponen harus kami ajak untuk kemudian bersinergi dalam menyelenggarakan pengawasan sehingga pemilu yang kita harapkan bisa melahirkan demokrasi yang baik, lahirnya pemimpin yang baik, maka tentu semua elemen harus kita libatkan sehingga pemilu itu tidak terkesan eksklusif hanya miliknya penyelenggara dan para politisi, tetapi itu perwujudan bagi seluruh masyarakat di Indonesia ini. Seperti itu Mbak. Oke, nah elemen yang harus dilibatkan, elemen apa saja itu yang harus dilibatkan gitu Pak Andi Rusmin? Ya, yang paling terpenting tentu masyarakat Mbak sebagai pemilik kedaulatan, itu yang paling terpenting. Iya. Partisipasinya dan mereka tahu bahwa pemilu itu adalah sarana bagi mereka untuk memilih pemimpin mereka 5 tahun ke depan, wakil-wakil mereka di legislatif nanti, ya itu yang harus mereka paham sehingga tidak terkesan mereka ini hanya terpaksa untuk datang nanti menyalurkan hak pilihnya, tetapi mereka paham bahwa sistem demokrasi negara kita ini pelibatan masyarakat itu penting. Seperti itu, Mbak. Nah, kira-kira ini Pak Andi Rusmin, apa yang harus dilakukan pihak Bawaslu ini agar warga masyarakat ya, katakanlah elemen dari warga masyarakat itu bisa tertarik untuk berpartisipasi meramaikan pemilu nanti? Ya, kalau kami di Bawaslu tentu yang paling terpenting adalah sosialisasi. Iya, sosialisasi. Nah, sosialisasi ini yang selama ini kami lakukan ya kami kemas dalam berbagai bentuk. Ada yang sosialisasi dengan disabilitas, karena ini juga penting bagi mereka untuk mendapatkan hak-haknya.
Iya. sosialisasi ke seluruh elemen masyarakat seperti di pasar, ada ke pasar, ada kemudian sosialisasi ke mahasiswa, pelajar dengan melakukan kemah pengawasan yang melibatkan seluruh gugus depan pramuka yang ada di sekolah maupun di kampus-kampus. Kemudian ya tentu tidak luput juga kami sosialisasi ke aparatur sipil negara, karena jangan sampai mereka merasa terabaikan sehingga ada hal-hal lain yang kemudian pelanggaran undang-undang lainnya yang mereka langgar, bahwa ASN itu harus netral. Seperti itu Mbak sekarang yang kami lakukan. Iya, kira-kira ada tidak kendala dalam hal ini untuk bersosialisasi seperti sosialisasi di pasar atau mungkin di sekolah-sekolah? Nah ini kan tentunya butuh dari usaha yang harus bisa memang sosialisasi itu turun langsung. Kira-kira kendalanya seperti apa ini Pak Andi Rusmin? Kendala terberatnya tentu persoalan budaya. Artinya kayak gimana budaya? Artinya begini, dalam persoalan komunikasi tentu setiap masyarakat itu atau lingkungan tentu punya karakteristik dalam berdialog atau berbicara dalam kehidupan sehari-hari, bahwa tidak serta-merta penggunaan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi itu tentu kami harus punya trik tersendiri, sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa memahami apa yang kami sampaikan. Karena kalau secara textbook apa yang kemudian menjadi materi sosialisasi dari Bawaslu RI yang diturunkan ke Bawaslu Kabupaten Kota, tentu ya tidak serta-merta bahwa kami hanya sekedar membaca isinya flyer apa dan sebagainya. Tentu ada pendekatan komunikasi lokal yang kami lakukan. Nah, kadang di situ kendalanya, karena jujur di Sinjai itu Mbak bukan hanya pengguna bahasa Bugis aktif, tapi ada juga bahasa Konjo, karena kami berbatasan dengan Bulukumba dengan Kajang. Ada juga yang menggunakan bahasa Makassar. Jadi 3 komponen bahasa ini dalam melakukan sosialisasi khususnya ke masyarakat yang elemen terbawa ini, ya tentu kami harus punya trik-trik tersendiri. Terkadang di situ sedikit kendalanya. Kemudian tentu kendala lain adalah persoalan letak geografis, karena Sinjai ini perpaduan daerah pesisir dan pegunungan, seperti itu Mbak. Iya, berarti ini harus ada pembagian tugas dari tim begitu ya Pak, ya, karena harus turun di berbagai tempat begitu. Iya, jadi kami memang sudah punya tim ya, ada tim yang kami buat, yang kemudian kami bagi tugas untuk bagaimana seluruh elemen masyarakat khususnya yang ada di wilayah Sinjai itu bisa tercover dengan baik. Tentu juga sosmed juga menjadi sasaran kami terkhusus untuk kalangan pemilih milenial. Jadi kami juga punya tim IT untuk kemudian mengantisipasi dan mengisi ruang-ruang untuk bersosialisasi lewat medsos. Seperti itu Mbak. Oke, berarti ini ada tim dari medsos. Karena ini kan sekarang kita melihat gitu ya Pak Andi Rusmin. Kalau yang era-era milenial ya, maupun Gen Z itu kan kebanyakan di media sosial. Jadi ini kebanyakan juga mungkin harus aktif juga di media sosial gitu ya Pak Andi Rusmin. Benar ya? Iya, betul. Nah, kira-kira media sosialnya media sosial apa saja ini Pak Andi Rusmin? Ya, kalau kami punya media sosial seperti Instagram, Facebook, dan bahkan TikTok. Jadi kami isi di situ dengan spot-spot tentang sosialisasi tata cara dan bahkan terkait regulasi kepemiluan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan, hal-hal yang kemudian dimungkinkan mencederai proses pemilu ini kami masukkan di situ. Dan yang paling terpenting juga kami berikan informasi bahwa pemilu ini bukan hanya miliknya penyelenggara, tetapi yang paling terpenting adalah masyarakat harus terlibat aktif dalam hal proses pemilu ini. Seperti itu Mbak. Nah, kita ke tentang tahapan pemilu dulu ini Pak Rusmin. Nah, kira-kira apa saja ini tahap-tahap pemilu untuk kedepannya? Ya, sekarang ini kita masih di tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota, Provinsi dan DPR RI. Tentu fokus kami masih di
DPR kabupaten kota. Nah, ini yang kemudian kami dalam proses pengawasan di KPU terkait semua syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh para calon, yang kemudian kita akan melihat yang mana yang bersyarat, yang mana tidak bersyarat, yang kemudian menjadi kewenangannya teman-teman di KPU dan langsung nanti akan ditetapkan oleh KPU RI terkait daftar caleg sementara. Nah, setelah itu mungkin setelah pengajuan bakal calon ini ya nanti akan masuk tahapan kampanye di bulan November. Nah, saya kira ini fokus kita juga di situ karena biasanya di tahapan kampanye itu yang kemudian paling rawan terjadinya dugaan-dugaan pelanggaran seperti itu, Mbak. Iya, ini rawan sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran. Namun ini juga harus ada syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh para calon. Kira-kira syarat-syaratnya seperti apa? Apakah sudah terpenuhi semuanya atau kayak gimana gitu, Pak Andi Rusmin? Ya, untuk syarat keterpenuhan para calon itu masih dalam proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU. Jadi kami tetap menunggu hasil dari KPU dan kami memantau proses verifikasi yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Nah, terkait untuk persyaratannya itu memang diatur dalam peraturan KPU di nomor 10 dari 2022 itu KPU sudah membuat aturan terkait persyaratan para calon legislatif itu baik di kabupaten, provinsi maupun di pusat. Nah, persoalan untuk menentukan memenuhi syarat atau tidak itu menjadi kewenangannya KPU lewat regulasi PKPU-nya itu. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak Andi Rusmin. Nah, ini apa saja yang termasuk indikator pemilu yang demokratis ini? Nah, kalau indikator pemilu yang demokratis tentu pemilu itu harus berdasarkan dengan asasnya langsung, umum, jujur. Langsung umum, bebas adil. rahasia? Ya. Lubers? Ya. Luber jurdil. Nah, itu yang paling terpenting. Nah, indikator yang lain adalah tentu partisipasi masyarakat. Artinya bahwa demokrasi ini yang paling terpenting partisipasi masyarakat itu kita bisa jaga. Kemudian yang kedua adalah kepatuhan terhadap regulasi itu. Itu yang paling terpenting. Dan kepastian hukumnya karena kita mau mengatakan baik ternyata dari sisi hukum dia cacat prosedural misalnya atau cacat hukum kan ya tidak bisa juga diakui. Nah, seperti itu. Jadi itu yang menjadi syarat mutlaknya itu ya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Itulah indikatornya. Oke, seperti itu. Nah, Pak Andi Rusmin, untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas ini pasti harus ada usaha gitu yang harus dilakukan. Kira-kira bagaimana cara mewujudkannya pemilu yang berintegritas ini? Pertama, untuk mewujudkannya itu adalah penyelenggaranya dulu harus berintegritas. Itu yang paling terpenting. Sehingga pemilu ini berjalan dengan baik. Nah, karena kalau penyelenggaraannya tidak berintegritas, maka keputusan-keputusan yang dihasilkan dari proses tahapan yang dilakukan akan mencederai nanti hasilnya. Karena diawali dengan ketidakjujuran, terjadi sana sini keberpihakan apa dan sebagainya dan ketidaknetralan penyelenggara, tentu itu yang akan merusak. Nah, yang kedua tentu adalah bagaimana membangun kesadaran kepada masyarakat bahwa pemilu ini bukanlah sesuatu pesta atau hajatan yang kemudian berseliweran uang apa dan sebagainya transaksional untuk kemudian menentukan pilihan. Ya, intinya adalah persoalan politik uang itu yang paling terpenting kita mau sadarkan masyarakat bahwa itu tidak ada dalam proses demokrasi itu terkait persoalan menentukan pilihan harus diukur dengan nilai materi. Nah, itu yang paling terpenting untuk kita sampaikan ke masyarakat bahwa perlu dijaga integritas kita untuk menjamin demokrasi ini sehat. Seperti itu, Mbak. Nah, Pak Andi Rusmin, yakin begitu kalau penyelenggaranya harus sudah berintegritas ini kalau di tempat tak? Ya, saya yakin. Karena mereka sudah disumpah. Sebelum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kan ada sumpah janji jabatan mereka. Nah, kalau dalam prosesnya itu disitulah kehadiran kami di Bawaslu untuk mengawasi itu, dan ketika kita menganggap bahwa penyelenggara tidak berintegritas, tentu muaranya adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang akan menjatuhkan sanksi.
Kita ini kan diawasi oleh DKPP, Mbak. Iya. Jadi kemudian kalau memang mereka tidak berintegritas ya pasti akan diselesaikan oleh DKPP. Seperti itu, Mbak. Oke, seperti itu. Baik, Pak Andi Rusmin, sebelum kita kembali lagi dengan pertanyaan lainnya, gimana kita dengarkan dulu akan lagu yang akan menghibur kita pada siang hari ini, ya. Sebelum kita lanjut dengan beberapa pertanyaan untuk pada siang hari ini. Jangan kemana-mana dulu, Pak Andi Rusmindi. Kita dengarkan dulu persembahan lagu dulu. Navegar. Jangan bisa deh. Dulu ada lebih mungkin masuk ke dalam sini. Masuk dalam serangga itu.
Pada Jumat 14 April 2023, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dari 24 kabupaten kota, 313 kecamatan, 3.059 kelurahan, desa atau lembang dengan 26.346 TPS. Dengan jumlah total daftar pemilih sementara 6.727.892 pemilih. Pastikan Anda sudah terdaftar sebagai pemilih melalui cekdptonline.kpu.go.id. Di website cekdptonline.kpu.go.id, Anda juga dapat melakukan koreksi apabila menemukan NIK yang terdaftar 2 kali atau lebih. Dan jika Anda belum terdaftar, Anda dapat mendaftar melalui laporpemilih.kpu.go.id. Gerakan Cerdas Memilih RRI menuju pemilih cerdas. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih buat Anda masih bersama kami di program acara tak, yaitu Gerakan Cerdas Memilih Obrolan Budaya Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Dan sahabat budaya, kita masih bersama dengan narasumber kita, yaitu Ketua Bawaslu Sinjai, Bapak Andi Rusmin. Ini terkait dengan sinergitas pengawasan tahapan pemilu untuk pemilu berkualitas. Nah, kembali kita menyapa beliau, Pak Andi Rusmin. Iya, Mbak. Iya, baik, kita lanjut lagi dengan obrolan kita pada siang hari ini terkait dengan sinergitas pengawasan tahapan pemilu untuk pemilu berkualitas. Nah, Pak Andi Rusmin, kira-kira ini Pak Andi Rusmin, untuk mencegah pelanggaran pemilu dan pemilihan, baik itu berupa temuan maupun laporan atas dugaan pelanggaran. Nah, kira-kira ini apa yang harus dilakukan ini, Pak Andi Rusmin? Ya, yang pertama yang harus kami lakukan, ya kami di Bawaslu harus proaktif. Harus proaktif, oke. Ya, proaktif melakukan sosialisasi terkait larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dalam proses pemilu. Terutama ke para partai politik peserta pemilu, kami layangkan surat himbauan ke stakeholder, ke pemerintah, dan kepada seluruh kepala desa untuk menyampaikan kepada masyarakat. Nah, sekarang juga kan kami sudah punya pengawas tingkat desa. Nah, kami juga instruksikan ke bawah ke aparat kami untuk proaktif melakukan sosialisasi yang dikemas dalam kegiatan patroli pengawasan. Jadi kami punya program patroli pengawasan yang memang saat ini masih tugas utamanya kemarin adalah terkait jemput bola terhadap data pemilih. Tetapi bukan hanya itu, kami berikan tugas tambahan sekaligus melakukan sosialisasi untuk memberikan edukasi ke masyarakat terkait hal-hal yang harus dan dihindari dalam pelaksanaan pemilu ini, sehingga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, atau paling tidak kami bisa meminimalisir pelanggaran itu. Seperti itu, Mbak. Oke, nah mengadakan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat. Nah, kira-kira ini Pak Andi Rusmin, ada tidak yang kita lihat itu biasanya, ada warga yang kita lihat kayak seolah-olah dia tidak akan menyukseskan acara pemilu nanti. Artinya tidak mau berpartisipasi untuk menentukan pilihannya. Nah, kira-kira ini Pak Andi Rusmin, apa yang harus dilakukan pihak tim Bawaslu ini agar untuk calon pemilih ini mau ikut berpartisipasi, sadar kan biasa ada orang walaupun itu dikasih edukasi bagaimana ini, tidak bakal dia tetap berkeras bahwa saya tidak mau ikut berpartisipasi untuk meramaikan acaranya nanti. Betul. Bagaimana, apa yang harus dilakukan ini? Saya kira begini, Mbak, kita ini kan manusia itu kan makhluk sosial. Jadi tentu makhluk sosial punya sisi positif dan sisi negatifnya. Yang paling pertama adalah bentuk komunikasi itu yang harus kami ciptakan. Suasana bagaimana kemudian
masyarakat itu sadar dan punya kepedulian dan rasa memiliki terhadap proses pemilu ini. Jadi kami membangun bentuk komunikasi pendekatan bahwa ingat pemilu ini bukan hanya miliknya Bawaslu KPU, tetapi Anda yang lebih penting. Tentu ada pendekatan-pendekatan tersendiri. Yang kedua, kita kan tahu bahwa setiap manusia itu pasti ada sosok tersendiri yang mereka kagumi, yang mereka dengar, yang mereka hormati. Ya kalau itu tadi contohnya seperti ada yang berkas seperti itu, ya kita masuki lewat orang-orang yang mereka percaya, orang-orang yang mereka hormati, kita masuk lewat situ bahwa ya paling tidak membantu kami untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak boleh apatis dengan proses pemilu ini, karena kalau kita apatis maka ya resikonya bukan hanya Anda yang apatis yang akan rasakan, tapi kita semua akan rasakan 5 tahun ke depan dalam proses kepemimpinan ini. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau misalkan ada warga yang apatis seperti itu yang didapatkan, pokoknya dia berkeras sekali Mini untuk harus ini. Pokoknya justru dia mempengaruhi untuk yang lainnya, warga lainnya bahwa pokoknya jangan ke ini, harus gini. Seolah-olah katakanlah mohon maaf provokator begitu Pak Pak Andi Rusmin. Apa yang harus dilakukan ini? Apakah ada pihak dari sinergitas lainnya, mungkin dari pihak kepolisian atau mungkin ada dari pihak lainnya ini yang harus turun tangan atau kayak gimana ini Pak Andi Rusmin? Ya, tentu memang kami dalam hal ini melakukan kerjasama dengan Babinsa, Babin Kaptipmas, tapi biasanya orang-orang seperti itu akan merasa tertekan jika yang kita hadirkan itu aparat. Jadi itu tadi kembali ke persoalan sisi manusianya. Jadi kami tentu dalam sisi kemanusiaan, karena saya yakin setiap orang pasti punya sosok tertentu yang mereka dengar, yang mereka kagumi. Ya itu tadi kita lakukan itu, kita pendekatan lewat situ, memberikan pemahaman bahwa ini penting, siapapun kemudian yang datang memprovokasi jangan begini apa dan sebagainya. Saya yakin orang-orang seperti itu pun paham dan pasti adalah orang yang mereka dengar, dan ya kita langkah terakhir ya kita masuk lewat orang-orang seperti itu untuk memberikan pemahaman dan pendekatan kepada yang orang-orang yang kita anggap itu keras atau kemudian memprovokasi yang lain. Seperti itu, Mbak. Jadi intinya adalah pola komunikasi itu yang kita bangun dengan baik. Yang harus dijaga dengan baik gitu ya. Baik Pak Andi Rusmin, bagaimana ini cara mengantisipasi ini agar nanti untuk menjelang maupun pas pemilu nanti itu tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Kita mau agar pemilu ini dapat berjalan dengan lancar gitu Pak Andi Rusmin. Tidak ada yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Yang paling utama adalah tentu koordinasi dengan semua pihak. Yang paling terpenting adalah pihak aparat penegak hukum, terutama di kepolisian dan TNI. Ya kami intens lakukan rapat koordinasi. Setiap menjelang tahapan yang kami duga akan terjadi pelanggaran yang berat, ya tentu kami lakukan koordinasi lebih awal. Yang paling terpenting juga Sentra Gakumdu, kemudian di situ tempat kami berdiskusi dengan pihak kepolisian untuk kemudian bagaimana memproses, bagaimana melakukan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi maupun sudah terjadi. Seperti itu, Mbak. Baik Pak Andi Rusmin, ini kan ada media sosial dari Bawaslu Sinjai sendiri. Bisa di-share dong ini media sosialnya, diinformasikan ke Pro 4 ini media sosialnya apa saja, misalkan kayak TikTok atau Facebook atau Instagram. Apa nama ininya, nama media sosialnya, sebutkan Ki dulu. Kalau Instagram itu Bawaslu Sinjai. Bawaslu Sinjai itu Bawaslu underscore atau mungkin titik? Underscore Sinjai. Terus? Kemudian kalau Facebooknya Bawaslu Sinjai juga. Seperti itu, Mbak. Facebooknya. Jadi TikTok sama kalau TikTok belum, masih dalam persoalan tim yang kelola itu. Ini masih dalam proses gitu ya. Personal. Masih personal gitu ya. Jadi yang jelas Instagram ada Bawaslu underscore Sinjai. Terus kalau medsos Bawaslu Sinjai.
Ya. Pokoknya namanya. Jadi oke. Ya. Baik. Ya. Apa yang sebagai closing statementnya ini Pak Andi Rusmin, kira-kira apa yang mau sampaikan untuk sahabat budaya, untuk pendengar yang saat ini dengarkan program acaranya Gerakan Cerdas Memilih pada siang hari ini? Silakan. Ya, jadi sebagai closing statement kepada seluruh warga Sulawesi Selatan, terkhusus Kabupaten Sinjaya, mari kita bersama-sama membangun sinergitas untuk mensukseskan pemilu ini, mewujudkan pemilu yang berintegritas, menghindari hal-hal yang kemudian dianggap dugaan pelanggaran, dan yang paling terpenting adalah mari menjaga kemurnian suara kita dengan tidak terlibat dalam politik uang, bahwa suara kita sangat berharga, tetapi suara kita tidak boleh diukur dan dinilai dengan materi, karena itu akan menyesatkan kita. Selama 5 tahun ke depan kita sendiri akan menanggung resikonya. Saya kira seperti itu Mbak, mudah-mudahan kita bersama-sama berharap pemilu ini bisa berjalan dengan lancar, melahirkan regenerasi kepemimpinan yang baik, demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang kita cita-citakan bersama. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu Pak Andi Rusmin, yang sayang sekali ini kita harus sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di program acara Obrolan Budaya Gerakan Cerdas Memilih. Nanti insya Allah kapan-kapan kita berjumpa lagi di program acara selanjutnya ya. Jangan bosan-bosan Pak Andi Rusmin. Sukses selalu, sehat selalu, semoga lancar segala urusannya Pak Andi Rusmin ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Andi Rusmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita, obrolan budaya kita ya. Ini terkait dengan Gerakan Cerdas Memilih bersama Ketua Bawaslu Sinjai Bapak Andi Rusmin. Ini terkait dengan sinergitas pengawasan tahapan pemilu untuk pemilu berkualitas. Semoga bisa memberikan manfaat untuk sahabat budaya yang saat ini dengarkan Pro 4 RRI Makassar. Baik, kalau begitu untuk selanjutnya saya pamit dari ruang dengar dalam program acara Obrolan Budaya. Tapi jangan kemana-mana, stay tune terus ya. Sesaat lagi kita akan hadir dalam program acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.